Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini kita akan belajar materi IPA tentang menganalisis hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan sebuah percobaan atau serangkaian peristiwa. Sebuah gaya memang mempengaruhi gerak suatu benda ya. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya antara lain, yang pertama, gambar seorang laki-laki sedang memecah batu. Nah, dengan memecah batu seperti itu, batu akan berubah bentuk ya, sehingga gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh yang kedua, seseorang yang sedang membuat gerabah. Gerabah itu contohnya ya vas bunga, pot, guci, terus gentong kalau zaman dulu, wali ya. Itu dan lain-lain, bisa untuk membuat genteng dan sebagainya yang berasal dari tanah liat. Awalnya tanah liat ini bentuknya tidak beraturan, dia berupa tanah yang lengket, bulat gitu ya. Kemudian dibentuk oleh pengrajin menjadi berbagai macam barang gerabah, gitu ya anak-anak. Contoh gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga yaitu seorang anak sedang bermain plastisin. Nah, kalau kamu membeli plastisin, pasti bentuknya kotak ya, biasanya kotak atau bulat. Ya, kemudian kamu ubah tuh plastisin menjadi robot-robotan, menjadi rumah, menjadi handphone, bentuk tiruan handphone ya, dan lain sebagainya. Nah, ini gaya dapat mengubah bentuk benda. Dan masih banyak lagi contoh yang lain yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda yang kedua yaitu gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya yaitu mula-mula meja diam tidak bergerak, kemudian ada siswa mendorongnya sehingga meja tersebut bergeser atau bergerak. Nah, ini dinamakan gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Siswa tersebut menggunakan gaya otot ya. Contoh yang kedua, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak yaitu ada bapak polisi dan orang-orang sedang mendorong mobil yang mogok. Mula-mula mobil itu diam, kemudian didorong menjadi bergerak. Contoh selanjutnya yaitu tendangan bebas pada permainan sepak bola. Apabila permainan itu ada yang melanggar sehingga terjadi tendangan bebas, musuh akan berjajar di depan gawang. Kemudian ada yang pemain lawannya menendang bola diam menjadi bergerak. Selain tendangan bebas, itu ada tendangan penalti ya anak-anak dalam permainan sepak bola. Biasanya anak putra ini yang suka nonton sepak bola ini ya. Nah, dia menendang bola langsung ke gawang ya. Tidak ada musuh yang berjajar di depan gawang. Nah, ini terjadi karena ada pemain yang melanggar di daerah kotak penalti. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, kamu perhatikan gambar, itu ada anak yang sedang bermain kasti anak-anak. Nah, biasanya kamu menerima bola lemparan dari bandar, kemudian kamu pukul. Nah, ini termasuk gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, arahnya akan berbeda. Kamu mendapatkan bola dari bandar itu dari depan, kemudian kamu pukul, kamu arahkan ke kiri. Begitu ya anak-anak. Contoh yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda yaitu pada permainan sepak bola, para pemain saling berebut bola di lapangan. Nah, ini termasuk
gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contoh selanjutnya yaitu bermain bulu tangkis ya. Jelas ini gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ya, koknya dilempar ke lawan, kemudian kembali lagi ke lawan, kembali lagi, dan seterusnya. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda yang keempat yaitu gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya ada sebuah mobil menabrak pohon. Nah, ini gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Mula-mula mobil itu berjalan atau melaju, kemudian menabrak pohon menjadi diam. Nah, ini termasuk gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contoh yang kedua yaitu seorang kiper sedang menangkap bola. Nah, ini mula-mula bola bergerak, kemudian ditangkap oleh sang kiper. Bola tersebut menjadi diam. Begitu ya. Jadi ini termasuk gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contoh selanjutnya mengerem sepeda motor, bisa mengerem mobil, mengerem sepeda, dan lain-lain. Nah, ini termasuk gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda yang kelima yaitu gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, ini Ibu ambilkan contohnya yaitu balapan MotoGP. Nah, ini termasuk gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Supaya menang otomatis kecepatannya harus ditambah, begitu ya. Kalau di tikungan berarti kecepatannya dikurangi, begitu ya, termasuk mengubah kecepatan, begitu ya anak-anak. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, demikian tadi pengaruh gaya terhadap benda ya anak-anak. Itu ada 5. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Nah, semua itu nanti kalian hafalkan ya anak-anak. Kemudian kalian ingat contoh-contohnya. Nah, kalau dalam ujian mungkin contohnya akan berbeda, tidak seperti ini. Tapi yang penting kamu paham ya maksudnya. Nah, ini banyak sekali gaya yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Oke, selamat belajar, tetap semangat, kalian pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.